Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari disintegrasi bangsa. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Rizka, dan ini dua narasumber kita. Saya Febri Juliana dari SMK Kesehatan Binataman. Halo, saya sendiri Citra Mutiara Nidi dari SMK Kesehatan Binataman. Menurut kalian sendiri, arti dari disintegrasi itu apa ya? Bila menurut KBBI, disintegrasi adalah proses pembaluran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Disintegrasi adalah tindakan atau proses pecahan sehingga menimbulkan kehancuran. Terima kasih Mbak Febri atas jawabannya. Nah, menurut Mbak Citra sendiri nih, apa sih arti dan pengertian dari disintegrasi bangsa sendiri? Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Nah, ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. Terima kasih Mbak Citra atas jawabannya. Nah, kali ini salah satu disintegritas yang akan kita bahas itu adalah DITII. Menurut narasumber, DITII itu apa ya? DITII itu adalah Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia TII, di mana DITII adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sukarmaji. Nah, di sebuah desa di Tasikmalaya. Nah, NII atau Negara Islam Indonesia juga diproklamasikan ketika negara Pasundan dibuat oleh Belanda dan mengangkat Raden yang bernama Raden Arya Adipati Tirana Takoesoema yang juga sebagai presiden atau pemimpin negara Pasundan tersebut. Ya baik. Terima kasih Mbak Citra atas jawabannya. Nah, dengar-dengar nih DITII itu kan merupakan organisasi pemberontakan. Kalau boleh dijelasin, apa sih yang menyebabkan DITII ini melakukan pemberontakan? Pihak Indonesia menekan perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut Perjanjian Reville, di mana dalam perjanjian itu para tentara Indonesia harus menggosongkan Jawa Barat. Lalu hijrah ke Jawa Tengah, Kartosuwirjo menganggap bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan pemerintah pada perlawanan yang telah dilakukan rakyat Jawa Barat. Hal ini juga disebabkan karena ada sejumlah komandan TNI yang berjanji meninggalkan semua senjata pada saat mereka hijrah di Jawa Barat. Dengan pengikutnya yang berjumlah sekitar 2.000 yang meliputi Laskar Hizbullah dan Hisabilillah, Kartosuwirjo tidak mau pindah dan mulai mendirikan negara Islam Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Febri atas jawabannya. Nah, kalau kronologinya sendiri, itu gimana waktu DITII melakukan pemberontakan? Tujuan dari DITII adalah menjadikan Republik Indonesia menjadi gerakan teokrasi dengan dasar negara yang agamanya Islam. Menyatakan hukum dari NII adalah hukum Islam. Hal ini tertuang dalam undang-undang yang mereka buat yang menyatakan bahwa negara berlandaskan Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi. Secara tegas, negara Islam Indonesia menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melahirkan undang-undang yang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras pada ideologi yang mereka sebut hukum kafir atau ideologi yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis syahih. Darul Islam semakin meluas ke beberapa wilayah terutama di Jawa Barat, hingga wilayah perbatasan Jawa Tengah, Sulawesi, dan Aceh. Setelah Kartosuwirjo tertangkap oleh tentara Indonesia dan dihukum mati pada tahun 1962, membuat pemberontakan ini terpecah. Tapi diam-diam gerakan ini masih ada walaupun pemerintahannya menganggapnya sebagai organisasi terlarang. Terima kasih Mbak Citra, jawabannya bagus sekali. Nah, untuk tadi kan DITII itu melakukan pemberontakan di beberapa wilayah, salah satunya di Jawa Barat, betul? Nah, untuk latar belakang sendiri, apa sih yang melatar belakangi kenapa DITII melakukan pemberontakan di Jawa Barat? Nah, terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat dilandasi
ketidakpuasan dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Untuk di daerah Aceh sendiri kan DITI juga melakukan pemberontakan. Latar belakang DITI melakukan pemberontakan di daerah Aceh itu sendiri apa ya Mbak? Pemberontakan DITI di Aceh karena adanya kekecewaan yang dirasakan oleh para pemimpin tokoh masyarakat di Aceh. Keputusan peleburan yang dianggap mengakibatkan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Indonesia pada masa revolusi. Oh ya, terima kasih. Itu tadi kan kita membahas di daerah Aceh. Kita pindah ke Jawa Tengah nih. Di Jawa Tengah sendiri, apa ya latar belakang DITI melakukan pemberontakan? Munculnya gerakan DITI di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal, Brebes akibat pendatangan perjanjian Renville. Wilayah keresidenan Pekalongan termasuk daerah pendudukan Belanda sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan menggosongkan daerah tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. DITI itu kan pasti menimbulkan berbagai dampak atas kemunculannya kan. Nah, dampak negatifnya dari kemunculan DITI itu sendiri apa? Pemberontakan bersenjata yang berlangsung selama 13 tahun. Nah, itu telah mengalami pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Nah, dalam hal ini diperkirakan ada sekitar 13.000 rakyat Sunda anggota organisasi keamanan desa OKD atau OKD serta tentara yang gugur. Oh, oke. Jadi, nah setiap dampak negatif itu pasti ada dampak positifnya kan. Kalau dampak positif dari kemunculan DITI ini ada tidak ya Mbak? Ada dampak positif atau hikmah dari adanya pemberontakan DITI bagi bangsa Indonesia adalah pemerintah dan masyarakat menjadi lebih waspada dalam menghadapi gerakan radikalisme dengan unsur agama serta meningkatnya profesionalisme TNI dalam menghadapi gerakan pemberontakan. Oke. Nah, dengar-dengar nih, DITI itu merupakan bagian dari misi terselubung dari organisasi Islam atau organisasi Islam internasional di dalam operasinya. Nah, itu tuh benar nggak ya Mbak? Nah, DITI ini bukan termasuk bagian dari misi terselubung nih. Karena DITI hanya bersifat nasional dan pendukungnya pun bukan dari pihak negara Belanda. Hanya orang Belanda biasa yang mempunyai perkebunan dan sebagian kecil rakyat Jawa Barat. Dan DITI ini hanya ingin membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Citra kejadiannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, DITI itu tuh berkembang di mana saja ya? Provinsi Aceh, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, sama Jawa Barat. Oh iya, dengar-dengar nih, DITI di daerah Jawa Barat itu berkembang lebih cepat daripada DITI di daerah lainnya. Nah, itu apa alasan yang menyebabkan DITI berkembang lebih cepat dari daerah lainnya itu apa Mbak? DITI cepat berkembang di Jawa Barat ketimbang dari negara atau daerah mayoritas muslim lainnya karena pada mulanya berawal dari rakyat Jawa Barat. Nah, berdasarkan perjanjian Renville, maka pasukan TNI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki tentara Belanda tersebut. Oh, berarti awal mula DITI berdiri itu di daerah Jawa Barat. Jadi perkembangannya lebih cepat di daerah Jawa Barat seperti itu? Iya. Oh iya, baik Mbak Citra, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu ada nggak ya tindakan untuk memberantas aksi dari DITI ini? Usaha pemerintah untuk memadamkan pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan musyawarah dengan jalan diplomasi, kemudian dilanjutkan dengan operasi militer. Di bawah TNI, operasi Pagar Betis. Oke, Mbak Febri, terima kasih atas jawabannya. Nah, dalam gerakan DITI ini sendiri pasti ada tokoh-tokoh yang terlibat. Kalau boleh tahu siapa saja tokoh yang terlibat tersebut? Tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan DITI ini adalah satu Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo yang ada di Jawa Barat, Amir Fattah yang ada di Jawa Tengah, dan Daud yang ada di Aceh, serta Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan dan Kahas
Zakar di Sulawesi. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Citra atas jawabannya. Ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Jadi, nah ternyata DITI ini banyak berkembang di kota di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Terima kasih untuk Mbak Febri dan Mbak Citra atas informasinya. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dari penjelasan kami harap dimaklumi karena kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Allah, Ternyata DITI itu banyak berkembang di Indonesia, Terutama di Jawa terutama Barat. di Jawa Barat. Betul. Nah, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.